Di tengah proses rekapitulasi suara pemilu yang sedang berlangsung, dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu justru santer terdengar di sejumlah daerah. Di sisi lain, para tim ses dan relawan pasangan calon tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang diduga terstruktur sistematis dan masif. Lantas bagaimana cara membuktikan adanya kecurangan yang TSM dan juga apa implikasinya pada hasil pemilu? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Mas Uceng, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau sebagai akademisi dan juga pakar nih Mas yang bisa melihat hal ini dengan lebih objektif, bagaimana Mas Uceng melihat praktek kecurangan pemilu saat ini? Sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa kalau misalnya dibedakan ya, kecurangan itu ada yang pencoblosan, ada yang pada hari pencoblosan dan ada pada hari pasca pencoblosan. Kalau pra pencoblosan itu meliputi bagaimana dari proses kandidasi sampai kemudian kampanye dan lain-lain sebagainya. Saya kira di level ini saja sebenarnya temuan itu menjadi banyak. Bagaimana upaya untuk menjadikan menyulap bansos menjadi bagian dari konsep pork barrel, lalu kemudian misalnya penggunaan pejabat kepala daerah. Saya kira itu sangat mudah untuk dilihat. Begitu juga ketika kampanye. Kampanye ini kan pelanggaran kampanyenya kebanyakan. Banyak sekali sebenarnya konsep-konsep pelanggaran kampanye yang sama sekali kemudian tidak mendapatkan proses yang memadai. Dan itu yang menimbulkan kemudian kenapa ada kecurigaan bahwa penyelenggara maupun pengawas itu menjadi tidak independen dalam banyak hal. Karena banyaknya hal-hal yang bermasalah itu. Nah, di hari pencoblosan saya kira banyak nih banyak yang beredar ya. Kita belum tahu itu pasti benar atau tidak, tapi beredar di publik itu banyak sekali kecurangan-kecurangan di hari pencoblosan maupun pasca pencoblosan. Pasca pencoblosan ini adalah perhitungan suara, bahkan kemudian proses pengumpulan suara mulai dari tingkat TPS sampai kemudian ke kecamatan sampai kemudian nanti akan ke pusat. Nah, artinya kerja-kerja, kalau mau dikatakan kerja melakukan pengawasan kecurangan itu harus dilakukan dalam level yang berbeda-beda juga. Gitu. Okay. Kalau yang pra itu saya kira banyak diungkap ya dalam banyak analisis, termasuk film The Seafood yang saya kira orang sudah banyak menyaksikan. Di hari dan di pasca pencoblosan ini kan proses masih sedang berlangsung nih. Yeah. Maka tidak cukup hanya sekedar mengungkapkan apa kecurangan, tapi terus harus melanjutkan proses pengawasan terhadap kemungkinan proses kecurangan itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah karena kita berhadapan dengan proses Mahkamah Konstitusi yang sepanjang kita lihat seringkali sangat berlogika formalistik ketika menyidangkan sebuah perkara kan. Formalistik itu dalam artian dia pasti selalu menghitung soal magnitudenya. Seberapa sih magnitudnya kecurangan itu? Apakah bisa mempengaruhi perolehan suara dan bisa mempengaruhi peringkat? Itu kan selalu logika-logika begitu. Yang seharusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau kecurangannya terstruktur, dalam artikan melibatkan struktur negara, sistematis, itu dilakukan secara dalam satu satuan waktu dan satu konsep yang kelihatan jelas, termasuk terstruktur sistematis dan masif, itu terjadi di begitu banyak sebarang tempat. Saya kira pembicaraan itu menjadi tidak sederhana hanya sekedar soal berapa jumlah selisih dan berapa jumlah kecurangan yang bisa dibuktikan, apakah itu bisa mempengaruhi suara dan lain-lain sebagainya. Saya kira nggak bisa sekedar itu. Okay. Kita harus ingat suara yang terjadi sekarang itu adalah gambaran dari proses yang terjadi. Kalau ada kecurangan di dalam, maka angka yang sekarang ini adalah angka hasil kecurangan. Dan kalau angka hasil kecurangan tentu tidak bisa dijadikan sandaran bahwa telah terjadi demokrasi dan orang terpilih melalui sebuah proses demokrasi yang memadai gitu. Baik, Mas Uceng, tapi dari laporan atau praktek-praktek yang sudah Mas Uceng lihat, baik pra maupun saat dan juga pasca, ini sebenarnya sudah bisa diprediksi celahnya atau banyak modus baru juga, Mas? Sebenarnya sebagian besar sudah dibicarakan, sebagian besar sudah disampaikan. Makanya kenapa kemudian pengawasan terhadap proses C1 ya mulai dari tingkat TPS itu dilakukan oleh begitu banyak teman.
Nah, sekarang problemnya adalah magnitudenya. Sejauh mana orang itu mau secara aktif melaporkan. Ya kan, sepanjang secara aktif melaporkan, saya kira proses menjaga suara itu menjadi menarik. Tapi lagi-lagi harus diingat, kalau kita bicara soal TPS, kita bicara soal C1 plano, kita bicara soal proses akumulasi suara dari tingkat TPS sampai kecamatan, kelurahan, dan kemudian sampai pusat, saya kira itu tidak bisa dipisahkan dari proses yang saya bilang di awal tadi, pra pencoblosan. Karena suara yang ada sekarang itu sebenarnya terpengaruh dengan apa yang terjadi di proses pra pencoblosan. Kalau pra pencoblosannya punya masalah, saya kira suara yang ada sekarang itu pasti punya masalah. Meskipun misalnya bisa jadi tidak ada kecurangan yang signifikan seperti yang temuan-temuan di TPS dan lain-lain sebagainya, walaupun itu tidak terjadi. Tapi apalagi yang sekarang terjadi adalah di pra-nya juga sudah banyak, di TPS-nya juga banyak, di pasca pengumpulan juga banyak. Nah, tinggal sekarang lagi-lagi bagaimana meyakinkan Mahkamah Konstitusi yang seringkali saya ingin katakan seringkali sangat menggunakan logika formil untuk kemudian mau menerima alasan permohonan model seperti itu. Baik. Mas Uceng, kemudian juga kan Timnas Amin dan TPN ini membuat tim khusus ya untuk mengungkap praktek kecurangan. Dan sebenarnya sudah banyak juga laporan-laporan dari masyarakat, bahkan KPU juga sudah merilis jumlahnya sudah ada ribuan kasus begitu. Nah, apakah Mas Uceng melihat hal ini akan cukup efektif membongkar praktek kecurangan yang terjadi? Seperti misalnya bisa mengubah hasil pemilu? Yang saya bilang tadi, tergantung Mahkamah Konstitusi mau menggunakan logika apa. Kalau dia menggunakan logika formal, maka akan kembali logikanya mengatakan, oke, ada kecurangan, tapi apakah kecurangan itu signifikan untuk mengubah peringkat dan hasil? Ya kan, misalnya nih, 02,58%, bagaimana, apakah kemudian kecurangan itu memang melampaui misalnya berapa puluh persen sehingga terjadi perubahan susunan pemenang? Ya kan? Ataukah misalnya seberapa persen bisa dibuktikan sehingga perolehan suara 02 misalnya tidak mencapai 50% plus 1 atau hanya misalnya 49,99%. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kalau kemudian logika formal ini terjadi, maka yang harus dilakukan oleh siapapun yang mengumpulkan kecurangan itu sekarang harus bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya. Dan bisa melakukan pembuktian untuk itu. Karena kalau logika formal MK selalu mengatakan pintu masuknya adalah Anda harus bisa membuktikan berapa jumlah selisih yang bisa mengubah masuk putaran 1, putaran 2 atau bisa mengubah perolehan, bisa mengubah peringkat. Nah, itu yang akan sangat berpengaruh. Maka ini kan proses belum selesai nih. Dari proses pasca pencoblosan sebenarnya belum selesai. Maka siapapun yang mau membuktikan kecurangan pemilu itu harus melakukan ekstra sekarang. Ekstra effort ya untuk mengumpulkan bukti sehingga bisa menjaga kemungkinan kalau MK balik ke logika formal. Dan Mas Uceng meyakini ekstra itu bisa dilakukan, Mas? Ya pasti sulit. Misalnya kalau kita bagian logikanya adalah 8%, ya kan, 58%, berarti kalau mau menarik sampai 49,99%, paling kurang itu sekitar 8,1%. 8,1% itu dengan jumlah DPT taruhlah 200 juta, itu berarti sekitar 16 juta. Nah, ya silakan mencoba melakukan itu karena ini untuk menutup kemungkinan logika MK yang bisa jadi akan menghalangi dengan cara logika formil yang saya bilang tadi. Kalau misalnya logikanya MK itu adalah logika material, substansinya, saya kira nyaris selesai sebenarnya persoalan ini karena kecurangan di tingkat bawah, lalu kemudian diimbuhi kecurangan di tingkat proses, kecurangan di tingkat rekapitulasi, itu sebenarnya sudah ada, nyata ada. Nah, tinggal sekarang MK apakah mau pakai logika yang sangat material itu atau kemudian logika formil dengan mengatakan bahwa ini harus mempengaruhi perolehan suara maupun perolehan peringkat.
Baik, kita akan nantikan prosesnya seperti apa nanti. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muchtar, terima kasih sudah bersedia memberikan informasi di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.